warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Yuensin. Kita akan belajar IPA, klasifikasi materi dan perubahannya, IPA kelas 7 semester 1 bagian 3. Bagi kamu yang belum menyimak video sebelumnya, kamu bisa klik tautan di atas. Kompetensi dasarnya 3.3, memahami konsep campuran dan zat tunggal atau unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita kali ini, melalui menyimak video, peserta didik dapat menjelaskan campuran dengan benar. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mengkhususkan membahas tentang basa dan indikator asam basa. Ayo kita ikuti videonya dengan semangat. Masih ingatkah kamu tentang materi kemarin? Materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Sedangkan campuran dibagi menjadi dua, campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran homogen disebut juga sebagai larutan. Larutan dibagi menjadi tiga, ada larutan asam, basa, dan garam. Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida. Contoh benda yang mengandung basa ialah sabun mandi, sabun cuci, lalu ada pasta gigi, sampo, obat mah, dan pupuk. Basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida. Ion hidroksida terbentuk karena senyawa hidroksida dapat mengikat satu elektron pada saat dimasukkan ke dalam air. Basa dapat menetralisir asam sehingga dihasilkan air atau H2O. Basa merupakan lawan daripada asam, yang dicirikan memiliki unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH atau power of hydrogen lebih dari 7. Berikut ini beberapa contoh dan manfaat basa untuk kehidupan manusia. Natrium hidroksida atau soda api atau soda as dan kalium hidroksida sebagai bahan baku pembersih dalam rumah tangga, misalnya sabun mandi, sabun cuci, deterjen, pemutih, dan pembersih lantai. Magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida sebagai obat nyeri lambung atau antacid. Amoniak digunakan sebagai pelarut, desinfektan atau pencegah terjadinya infeksi, dan bahan baku pupuk urea. Natrium bikarbonat sebagai soda kue yang berfungsi untuk bahan pembuat kue agar kue tersebut mengembang. Kalium hidroksida yaitu potas kaustik yang berguna sebagai bahan pembersih cat dalam celupan kain. Bagaimana cara kita mengidentifikasi larutan basa? Berikut adalah sifat-sifat basa. Yang pertama, mempunyai rasa agak pahit. Ini tidak boleh dicoba karena bukan makanan. Yang kedua, terasa licin di kulit. 3. Mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Pada gambar ada sebuah larutan yang diberi kertas lakmus berwarna merah. Setelah diangkat, kertas lakmus yang semula merah berubah menjadi warna biru. Ini menunjukkan bahwa larutan tersebut termasuk larutan basa. Larutan asam dan larutan basa memiliki sifat-sifat yang khas. Salah satu cara untuk membedakan asam atau basa dapat menggunakan indikator. Indikator asam basa adalah suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Indikator asam basa dapat dibedakan menjadi indikator alami dan indikator buatan.
Indikator alami adalah indikator yang berasal dari alam atau tumbuhan. Berbagai jenis tumbuhan dapat digunakan sebagai indikator alami. Tumbuhan yang termasuk indikator alami akan menunjukkan perubahan warna pada larutan asam ataupun basa. Beberapa contoh tumbuhan yang dapat digunakan sebagai indikator alami adalah kunyit, bunga mawar, kubus ungu, kubis merah, bunga sepatu, bayam merah, dan bunga tapak doro atau geranium. Ada juga kembang telang, tanaman pacar, kulit manggis, dan bougainville. Tabel perubahan warna dalam larutan asam dan basa pada indikator alami. Untuk kubis merah, perubahan warna dalam larutan asam adalah merah, kemudian pada larutan basa hijau atau kuning. Untuk bunga sepatu, pada larutan asam merah cerah, pada larutan basa hijau. Untuk bunga mawar, pada larutan asam berwarna merah muda, sedangkan larutan basa berwarna hijau. Bayam merah pada larutan asam menunjukkan warna merah muda, dan pada larutan basa menunjukkan warna kuning. Untuk kunyit akan berwarna kuning cerah pada larutan asam dan berwarna jingga pada larutan basa. Geranium atau bunga tapak doro menunjukkan warna jingga tua atau orange pada larutan asam, sedangkan pada larutan basa menunjukkan warna kuning. Kol ungu pada larutan asam menunjukkan merah muda, pada larutan basa menunjukkan warna biru muda. Kembang telang pada larutan asam menunjukkan warna ungu muda, sedangkan larutan basa berwarna biru pudar. Untuk kulit manggis menunjukkan warna orange pada larutan asam dan merah bata pada larutan basa. Sedangkan tanaman pacar menunjukkan warna merah muda pada larutan asam dan krem pada larutan basa. Sedangkan yang terakhir bougainville akan berwarna merah muda pada larutan asam dan larutan basa menunjukkan warna nila. Yang kedua adalah indikator buatan. Indikator buatan adalah indikator yang dibuat oleh manusia. Contohnya yang pertama, kertas lakmus. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan cair adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu lakmus biru dan lakmus merah. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam. Warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Hal itu ditunjukkan seperti pada gambar. Yang kedua, larutan indikator. Larutan indikator tersebut merupakan salah satu dari jenis indikator yang dapat digunakan dalam mengetahui sifat asam basa sebuah senyawa. Untuk dapat mendeteksi sifat asam basa suatu zat, pada umumnya digunakan indikator di dalam sebuah bentuk larutan. Sebab dengan larutan indikator, sifat pembawaan asam maupun basa menjadi lebih mudah untuk dideteksi. Indikator yang sering digunakan pada laboratorium ialah larutan indikator phenolphthalein atau PP, kemudian metil merah atau MM, metil jingga atau MO, dan bromthymol blue atau BTB. Tabel perubahan warna pada larutan indikator. Phenolphthalein atau PP menunjukkan tidak berwarna pada larutan asam, sedangkan pada larutan basa menunjukkan warna merah. Bromthymol akan berwarna kuning pada larutan asam dan biru pada larutan basa. Metil merah pada larutan asam menunjukkan warna merah, larutan basa menunjukkan warna kuning. Dan metil jingga pada larutan asam akan berwarna merah
dan larutan basa berwarna kuning. Kemudian pH meter. pH meter digunakan sebagai alat pengukur pH pada suatu larutan dengan cepat dan akurat. pH meter ini memiliki elektroda yang dapat dicelupkan ke dalam sebuah larutan asam basa yang akan diukur nilai pH-nya. Nilai pH tersebut dapat dengan mudah dilihat secara langsung dengan melalui angka yang tertera pada layar digital alat pH meter itu sendiri. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga membantu kalian dalam memahami klasifikasi materi dan perubahannya, terutama pada submateri tentang basa dan indikator asam basa. Kita lanjutkan pada video selanjutnya, yaitu tentang garam dan campuran heterogen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.